Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif kitab Bulughul Maram Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa li syarihihi li Syekh Muhammad Muhajirin wa li masyayikhina Isya'ali Mustafa Yaqub wa binika jamaah tatib wa almarhum almarhumah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil, amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu an, dan dari Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an, anna fil kitabi allazi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazmin alla yamassal Qur'ana illa tahirun, bahwasanya pada surat yang ditulis surat tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm, bunyi suratnya alla yamassal Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi suci. Baik, kita lihat hadis ini Pak satu-satu. Coba saya tanya dulu Bapak sama Ibu. Bu, ngaji ya, jangan tidur. Hadis ini diceritakan dari Abdullah bin Abi Bakar, Nabi pernah ngirim surat ke Amr bin Hazm. Kalau ngirim surat, beliau nulis surat, berarti beliau bisa nulis apa enggak? Sepakat ya bahwa Nabi bisa nulis. Orang kalau bisa nulis bisa baca enggak? Bu, bisa. Kalau orang bisa baca, bisa nulis nggak? Hah? Ada yang kagak? Coba saya tanya nih, saya ulangi nih. Apakah setiap orang nulis bisa baca? Sepakat ya? Orang bisa nulis pasti bisa. Sekarang saya balik. Apakah setiap orang bisa baca udah pasti bisa nulis? Belum tentu. Sekarang kita lihat Nabi ini nulis. Berarti kalau Nabi nulis, Nabi bisa. Nah, sepakat ya. Lalu bagaimana pemahaman yang mengatakan bahwa Nabi itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Ayo, gimana Bu? Kan kita sering dengar tuh ya, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummiyan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ummi. Ummi apa sih? La yaqra wa la yaktub, enggak bisa baca, kagak bisa nulis. Lah ini buktinya Nabi ngirim surat ke Amr bin Hazm, nulis, bisa baca. Lalu ummi itu apa artinya? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, apa maksudnya? Kalau ada yang nanya, ummi itu bener Pak Bu, artinya nggak bisa baca, kagak bisa. Pulang dari sini ntar buka ya Quran, surah Al-Ankabut. Saya lupa ayatnya ayat berapa, cuman bunyinya begini. Wa ma kunta tatslu min qablihi, wa ma kunta tatslu min qablihi. Muhammad, engkau tidak bisa tatslu membaca, min qablihi dari sebelumnya. Sebelumnya apa? Min qablil Quran. Wala takhutuhu, kamu juga kagak bisa nulis. Min qablihi, min qablil Quran. Yang dimaksud ummi, Nabi Muhammad nggak bisa nulis, Nabi Muhammad nggak bisa baca,
itulah selain daripada Al-Quran. Untuk Al-Quran sendiri Nabi bisa baca, bisa. Lagi pula kalau Nabi nggak bisa baca, kagak bisa nulis, ini bertolak belakang loh sama sifat wajib bagi Rasul. Ayo kita ulang pelajaran sanawiyah nih, pelajaran SMP. Bu, sifat-sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Pertama, sidik. Sidik apa artinya? Jujur. Kedua apa? Tablik. Tablik apa artinya? Menyampaikan. Berarti lawanannya ada sekaligus. Sidik itu jujur. Berarti Nabi nggak mungkin bohong. Kalau kita banyak bohongnya daripada jujurnya. Makanya kagak diangkat jadi Nabi. Nabi mah hak prerogatif Allah ya. Jangan pakai cita-cita jadi Nabi. Tak lagi ada cita-cita di musola ini mau jadi Nabi. Ya, oh enggak. Yang kedua adalah Pak tablik. Tablik apa artinya? Menyampaikan. Nggak mungkin Nabi menyembunyikan, apalagi korupsi ayat. Kalau kita banyakan korupsi, kagak kenyang-kenyangnya. Maka semanusia kalau udah parah tuh, semanusia-manusia kalau udah parah, itu bangku sampai dimakan, Pak. Meja dimakan. Bener gak? Binatang kalau lagi lapar, paling rumput dimakan. Tapi manusia kalau udah lapar, bangku, meja, apalagi dimakan. Semuanya dimakan tuh manusia, na'udzubillah. Ya, menyampaikan Nabi tuh. Yang ketiga apa? Amanah. Nabi itu aman. Nggak mungkin Nabi berkhianat, nggak mungkin. Kalau kita banyakkan hianatnya, apalagi masalah utang janji, banyakkan undur-undurnya. Kapan bayar? Besok. Ya maksudnya besok pas petpen kiamat, mungkin begitu kali. Ditagih besok, hianat mulu. Nah, yang keempat apa? Fatonah. Apa fatonah? Cerdas. Lah kalau cerdas itu kagak mungkin kagak bisa baca, nggak mungkin nggak bisa. Bertolak belakang nggak? Iya dong. Kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bertolak belakang dengan sifat wajib bagi Nabi. Nah, makanya ulama memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu sebelum Al-Quran. Nah, sebelum Al-Quran apa aja? Pertama, Zabur. Zabur diturunkan oleh Nabi Daud. Ada di sini Kong Daud? Nggak ada. Kedua, Taurat kepada Nabi Musa. Ketiga, Injil kepada Nabi. Nah, ini kan namanya sebelum Quran. Quran itu adanya terakhir. Jadi Zabur dulu, Taurat dulu, Injil dulu, baru min qoblil Quran, sebelum Quran. Ini yang Nabi nggak bisa baca, yang Nabi nggak bisa. Nah, maka Nabi dijulukan ummi la yaqra wa la yaktub. Kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak bisa nulis dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran, bertolak belakang dengan hadis ini. Buktinya Nabi nulis surat ke Amr bin Hazm. Apa isi suratnya? Nah, ini yang kita akan bahas. Allah yamassal Qur'ana illa tahirun. Quran kagak boleh disentuh. Disentuh aja kagak boleh, apalagi dipegang. Kecuali kondisinya bersih atau suci. Baik, kita akan paham ini sebelum masuk kepada pemahaman ini. Kita ngerucutin dulu apa mana tohir di sini, Pak, Bu. Mana suci di sini ada 4. Ada berapa? 4. Baik, satu-satu kita baca ya. Ingetin nih Bu, Pak. Ada yang mengatakan tohir ini suci, artinya ini adalah orang mukmin. Orang mukmin berarti tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang begitu. Ada yang mahamin tohir mananya mukmin. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Najis lawanannya apa? Suci.
Kalau musyrik dia najis, berarti kalau mukmin dia suci. Berarti hadis ini tidak boleh Quran disentuh kecuali suci. Yang dimaksud suci adalah orang mukmin. Berarti semasa kita mukmin, semasa kita agama Islam, boleh nyentuh Quran sekalipun enggak ada wudu. Pahamnya di sini? Ada yang memanakan seperti itu. Kedua, ada lagi yang memanakan tohir. Tohir di sini adalah suci daripada hadas besar. Bukan dari hadas kecil, hadas besar. Apa contohnya? Apa dalilnya dalam Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuba fattoharu. Jika kalian junub, maka kalian mandi. Fattoharu, bersuci, artinya maka ada yang memaknakan tohir di sini orang yang berhadas besar. Berarti andai kata kita megang Quran, megang Quran, kita nggak punya hadas kecil, boleh nggak megang Quran? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kalau kita punya hadas besar. Tuh, Adi manain dua. Kayak gitu. Nah, ada lagi yang manain ketiga nih. Yang dimaksud tohir ini adalah suci daripada hadas kecil sama hadas besar. Berarti andai kata ada orang megang Quran, dia nggak punya wudu, boleh nggak? Agak boleh. Agak boleh? Nggak boleh. Nah, ada lagi yang keempat yang maknain apa? Tohir di sini pakaian kita yang suci. Andai kata kita punya pakaiannya ada najis, kita pegang Quran, kagak boleh. Kenapa? Dalilnya wasiyabaka fatahhir. Sucikanlah pakaianmu. Berarti kalau ada yang maknain bahwa tohir di sini adalah pakaian kita harus bersih, berarti nggak punya wudu, nggak apa-apa megang Quran. Nah, dari 4 ulama memanakan ini, mana yang kuat? Yang kuat adalah bahwa tohir di sini maknanya suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas maka maksimalkan. Kalau kita megang Quran, jangan sampai dalam kondisi tidak wudu. Kalau Nabi melarang Allah yamassal Quran illa tohirun, berarti andai kata dilakuin, berarti kita dosa. Jelas Pak? Jelas Bu? Baik, coba yang di sini ada yang mau ditanya, silakan. Oh, silakan Bu. Nah, sekalipun dalam kondisi seperti ibu, contoh, biasanya ibu-ibu lagi bebenah, tiba-tiba lagi beres-beres rumah, ada Al-Quran, diambil, bukan lagi disentuh, diambil. Kalau udah diambil, apalagi dipegang ya, dipegang itu lebih daripada disentuh loh. Kalau disentuh kan cuma seperti ini, tuh ini sentuh namanya. Kalau dipegang seperti ini udah lebih daripada menyentuh. Walaupun kondisinya seperti itu, ibu wajib punya wudu. Ini dalilnya. Allah yamassal Quran illa tahirun. Ya Pak ya. Nah sekarang coba saya tanya Bapak sama Ibu. Pernah dengar istilah mushaf? Mushaf, apa bedanya mushaf dengan Al-Quran? Ayo. Mushaf Pak, itu setiap sesuatu yang ditulis Al-Quran. Apapun sesuatu itu ditulis Al-Quran, itu namanya mushaf. Maka konsekuensinya ketika itu ditulis Al-Quran, dimanapun tempatnya, ketika kita pegang benda tersebut yang ada tulisan Qurannya, wajib punya wudu. Makanya di dalam kitab Al-Bajuri terkait tentang masalah apa-apa yang diharamkan buat orang yang junub atau haid, salah satunya memegang mushaf. Nah di sini mushaf itu kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatihi walau amudan au lauhan au nahwahuma. Mushaf itu setiap apa yang ditulis
Quran untuk belajar sekalipun di tiang atau di papan tulis atau umpama keduanya, itu dikategorikan mushaf. Nah, andai kata musola Firdaus ini ditulis Quran, itu Quran bukan? Hah? Ditulis Quran nih, tulislah pokoknya Al-Quran lah, inna a'toina kal kausar. Kita pegang ininya nih, ini kita pegang atau kita sentuh begini. Andai kata kita kagak punya udu, maka dosa kita megang. Hah? Lah karena kan tulisannya ada di tembok situ. Lah kita kan nyerempet nih tembok. Paham? Maka alangkah baiknya musola, masjid gak usah makin ditulisin apa-apa. Gak usah makin ditulisin Al-Quran maksudnya, tembok-temboknya. Lagi pula Nabi ngelarang kok, nggak khusus sholatnya. Coba bayangin, andai kata bapak mushafnya di belakang, ada tulisan Quran di atas. Ketika imam bacanya lama lagi, mata kita pasti ngelirik kemana aja. Allahu Akbar. Itu bacanya apa sih? Pas itu. Bener nggak? Nah, itu kategori mushaf namanya. Jadi mushaf itu apa yang ditulis Al-Quran sekalipun di tiang, itu mushaf. Pertama, lidirosatihi, misalnya untuk belajar. Nah, ini ada niatnya Pak, lidirosatihi. Lidirosatihi untuk apa? Andai kata ada musola ditulis Al-Quran, tujuannya nih lidirosatihi, untuk belajar, maka nggak boleh kita menyentuh tembok itu yang nempel Quran kalau tujuan orang yang nulis itu untuk dirosah. Tapi kalau semata untuk nulis doang, bukan untuk pelajaran, cuman hiasan doang, boleh nggak? Boleh. Kalau untuk hiasan doang, berarti Pak, kalau ditulis Quran di masjid, di musola, niatnya apa dulu? Itu harus diperhatikan, jangan sembarangan nulis. Kalau yang nulis niatnya, ya ini mah buat belajar aja, ditulis kayak gini, maka wajib ketika kita megang tembok ini harus punya udhu. Kedua, di mobil biasanya banyak tuh tulisan Arab-Arab. Ayo yang punya mobil atau punya motor, stiker, ya itu banyak itu. Yang dimaksudnya kalau tulisan Arab mah kagak apa-apa, maksudnya tulisan Quran. Mobil saya juga ada tulisan Arab di belakang, cuman bukan Quran itu Pak. Itu nama majelis ayah, ribat tarbiyatul aulad. Andai katakan ada tuh biasanya ya di belakang mobil tulisannya la takhaf wala tahzan. Itu Quran itu, la takhaf. Janganlah kamu takut Quran, atau ditulislah tuh innallaha ma'as sabirin. Quran itu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Andai kata yang bikin stiker itu niatnya dia tulis Al-Quran buat apa? Buat dirosap pelajaran, ya siapa aja yang baca biar jadi pelajaran di situ misalnya. Lah maka nyentuh tuh mobil wajib punya udhu. Makanya sembarangan Quran ditulis di mana aja. Itu mushaf itu. Ya. Itu kalau tadi saya contohkan walau amudan. Apa itu amudan? Tiang. Aulauhan atau tembok nih. Kalau di sini ada profesinya guru. Andai kata seorang guru lagi ngejelasin, lagi belajar, muridnya kebetulan perempuan. Itu perempuan lagi head, Pak. Kita lagi ngejelasin terkait tentang masalah ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lagi jelasin malam Lailatul Qadar. Nah, perempuan ini megang papan tulis, dosa. Kenapa? Karena orang yang nulis itu tujuannya lidirosah, buat belajar, dan itu kategori mushaf, masuk kategori hadis ini. Allah ya masal mushaf, ada riwayat Allah ya masal mushaf illa tohirun. Hati-hati buat seorang guru. Jelas Pak? Motor jangan pakai ditulisin Al-Quran.
Ya, apalagi mobil jangan pakai stiker kalau ada stiker Quran copotin. Ya, kenapa? Khawatir yang buat stiker ini tujuannya apa? Kalau tujuannya dia sekedar hiasan sih nggak apa-apa, cuman kalau tujuannya apa? Untuk dirosa, pembelajaran di mobil juga ditulis ya. Lagi pula saya mah khawatir kalau tuh mobil masuk ke pasar, jalan ke pasar, masuk ke tempat-tempat ini, itu kan membawa lafal Al-Quran ya Pak ya. Jadi tidak boleh tuh kita pegang ya. Baik, nyampe sini ada yang mau ditanya? Wah, silakan Pak. Kalau itu darurat gimana Pak? Misalnya Quran jatuh, kita mengambil tapi nggak ada wudhu, itu gimana? Setiap darurat hal yang haram itu diperbolehkan. Bu, Pak, andai kata kita lagi jalan di jalanan, ada Quran tercecer, robek, kita belum punya wudu, kita antepin aja apa kita ambil? Jangan kita antepin aja, ntar malah diperhatiin mau ngambil belum punya wudu, dosa apa kagak? Dosa apa kagak? Diliatin aja. Ayo motor lewat keinjak pisang gitu. Yang bagian seperti itu ambil mushafnya, ambil, bakar. Cuman bakarnya jangan kayak orang dendam, jangan sembarangan bakar, ada tata caranya. Andai kata ada Quran yang udah lesu, kertasnya udah pada robek, bagaimana cara kita menyikapi Al-Quran seperti itu? Dibakar. Tapi dibakar ada caranya. Pertama, tinta yang ada di Al-Quran kalau bisa hilangkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ditipek boleh, dicoret-coret boleh. Kalau di dalam aturan fikih disiram dulu, disiram biar tintanya luntur, baru dikeringin. Kalau udah kering baru bakar. Sampai segitunya aturan fikih memuliakan Al-Quran. Orang seberang Quran diinjak-injak, kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aturannya Bu, Pak ya. Kalau kita punya Quran di rumah udah jelek Qurannya, udah pada robek kertasnya, bagaimana cara menyikapinya? Udah, ambil, coret-coret dulu, biar apa? Hilang, atau ditipek, biar hilang bacaannya, baru dibakar. Jangan langsung dibakar, ada tata caranya. Kalau HP di Quran, boleh nggak kita pegang HP tanpa wudu? HP mah ini dia, bukannya mushaf, bukannya Quran, ini mah layar yang kita pegang. Ya, layar beda. Kalau ini kan andai kata di Quran, ini yang kita pegang. Tuh, ya. Andai kata ditulis di tembok, tembok yang kita pegang. Tuh, sama kayak gini, sampul yang kita pegang, isinya di dalam. Tembok yang kita pegang, isinya di atas. Nah, maka daripada itu, jangan sampai kita sembarangan nulis. Fikih mengatur sedemikian, mungkin kita anggap sepele, tapi fikih besar menganggap hukumnya. Ya. Nah, sekarang kalau jimat, orang dulu kan bocah kalau lahir kadang-kadang sama bapaknya, mamanya dikalungin jimat. Ya, orang dulu biar bocah kagak gampang ngesambet, bapaknya yang kesambet. Ya, ditulisin tuh Quran, Qurannya ditulisin itu, diwapak. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, diisi, disembur sama dukunnya. Kalungin dong, kalungin ya. Itu andai kata megang tuh bocah harus wudu apa kagak tuh? Kan dikalungin tuh, ya kan? Berarti dia nyantel terus itu sama apa? Tuh bocah sama tuh anak. Apakah megang tuh anak harus wudu? Oh, ngeri juga tuh bocah. Kita megang dia harus wudu. Nah, kalau tamimah atau jimat atau wapak itu tidak harus wudu. Kenapa? Di dalam kitab Baijuri itu, kalau tamimah ini adalah termasuk kategori kita ngambil tabarukan aja. At-tamimatu wahya mayuktabu fiha syai'un minal qur'ani litabarruki. Jadi Quran ditulis di wapak tersebut tujuan apa? Litabarruk, mengambil berkah. Lagi-lagi nulisnya itu adalah ada tujuannya. Tujuannya apa? Litabarruk, ngambil berkah. Kalau ngambil berkah aja boleh, nggak jadi masalah. Kita datang ke kiai
Kiai minta oleh-oleh apa yang kiranya andai kata kita bawa bisa narik rezeki, tabarukan Kiai, ditulis sama Kiai wiridan, ditempelin misalnya tuh di kalung, ditaro, kita pakai kalungnya, tabarukan itu, maka hukumnya boleh. Kedua, enggak mesti kita harus punya wudu ketika megang orang tersebut. Jelas Pak? Jelas Bu? Ini terkait tentang masalah mushaf. Baik, silakan kalau ada lagi yang mau ditanya. Ya. Bagaimana kalau sudah bagaimana hukum orang yang menjual Al-Quran? Hadis Nabi ini, Allah ya masal Qur'ana illa tohirun, merata Pak Bu. Mau dia ngejual, mau dia ngebeli, wajib mesti harus punya wudu. Maka kalau ada orang yang jualan Quran, wudu dia. Kita yang mau beli, wudu. Jangan sampai kita kagak wudu. Itu dalilnya. Allah ya masal Qur'ana illa tohirun. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya Pak ya Bu. Jadi Quran, bahkan ada ulama yang mengatakan itu Quran tuh ya, kan adanya di lemari ya. Jangankan Qur'annya, lemarinya Bapak pegang kagak boleh itu. Kalau dalam kondisi kagak wudu. Kenapa? Karena lemari itu nempel sama Quran sampai segitunya. Nah, maka kita memperlakukan Quran harus dengan baik-baik. Itu kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, munazzah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati untuk kita memegangnya kalau kita nggak punya wudu. Makanya kita kalau beli dimanapun lah, di mall, di pasar dan lainnya, beli Quran, wajib kita punya. Dia pun yang ketika mau ngasih Quran wajib punya, nggak boleh kalau nggak punya wudu. Baik, ada lagi? Kalau di kertas undangan itu gimana? Nah itu, bagaimana hukumnya kalau di kertas undangan? Makanya besok-besok kalau ngundang jangan pakai nulis Al-Quran di situ, hadis aja. Pak Bu, kalau besok anak mau nikah, terus percetakan nulis, bilang sama percetakan, jangan nulis Al-Quran Bang. Nulisnya apa? Hadis Nabi terkait tentang nikah banyak kok. Jangan ayat Quran mulu. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Lah itu termasuk itu. Andai kata dia nulis semata-mata nulis untuk lidi rosah misalnya. Lah kalau kita megang undangan wajib punya wudu karena itu masuk kategori mushaf. Apalagi kadang-kadang undangan langsung dibuang, dibakar. Padahal itu ada Al-Quran. Hati-hati dah tuh. Kagak boleh sembarangan berarti kalau begitu. Makanya saya pribadi kadang-kadang ada jamaah yang nanya, Ustaz bagaimana nih terkait tentang masalah undangan? Saya bilang jangan melulu Al-Quran, karena hukumnya Al-Quran itu luar biasa ketatnya, dari memegangnya, dari membacanya. Kalaupun mau tulis saja. Pertama, yang lebih aman mah ya komentar ulama dah, perkataan-perkataan ulama, anjuran terkait tentang nikah, itu kan juga bagus. Atau mau hadis dah. Kalau hadis itu nggak mesti kita wudu, nggak mesti kita wudu karena tekstualnya adalah Quran, bukannya hadis. Maka kita pun ketika menyikapi undangan yang ada Al-Qur'annya, hati-hati. Lagi-lagi kan tergantung dia yang nulis itu. Karena apakah untuk lidi rosah, apakah untuk likiroah, apakah untuk litabaruk. Kalau untuk litabaruk nggak wudu nggak apa-apa. Yang jadi masalah likiroah ini kalau untuk dibaca. Nah kalau untuk dibaca, ya berarti kita kayak baca Quran. Wajib kita punya wudu. Baik, ada lagi? Baik, bagaimana ketika Al-Quran ditulis dengan Latin? Apakah sama dihukumkan itu Al-Quran atau tidak? Iya, dihukumkan Al-Quran sekalipun pakai bahasa Latin. Beda sama terjemah. Kalau terjemah berarti menerjemahkan dari Al-Quran. Kalau bahasa Latin, nulis Quran cuman pakai bahasa
Indonesianya, bukan artinya loh, Indonesianya. Kola ditulis kola. Musa, Musa. Berarti kan sama pengucapannya, benar nggak? Nah, maka itu masih dihukumkan Al-Quran. Berbeda, berkata Musa, itu beda lagi. Itu bukan Quran namanya. Apa itu? Terjemah dari Al-Quran, bukan Al-Quran. Maka ketika kita megang terjemahan Al-Quran, ingat terjemahan Al-Quran, boleh nggak pakai wudu? Boleh. Yang nggak boleh megang Quran nggak pakai wudu. Kalau megang terjemahnya nggak pakai wudu, boleh. Tapi terjemahnya aja nggak ada Qurannya. Sekarang ada Quran juga, terjemah juga. Boleh nggak kita pegang nggak pakai wudu? Kita lihat Pak Bu. Sekarang kalau terjemahnya semata terjemah, kan berarti menjemahin Quran. Porsinya sama nih. Quran diterjemahin, nggak dikurangin, nggak dilebihin. Seimbang, ini pun nggak boleh kita pegang. Kenapa? Masih seimbang, Qurannya masih unggul juga. Kecuali Quran terjemah ada tafsirnya, berarti lebih banyak kepada terjemahnya. Boleh kita pegang nggak pakai wudu. Kenapa? Dominan ke terjemah dengan penafsirannya daripada ke Qurannya. Nah sekarang Bapak lihat tuh yang Quran terjemah. Saya kira Quran terjemah itu Quran terjemah porsinya sama. Maka apiknya wajib punya wudu. Jelas Pak? Baik, ada lagi yang mau ditanya? Ibu? Oh iya silakan Pak. Termasuk. Jadi di kan juga kita buat ada Bismillah, Allah, Muhammad itu. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada Al-Quran. Kalau Allah, lafal Muhammad bukan termasuk Quran. Bukan termasuk apa? Quran, sekalipun memang ada di dalam Al-Quran. Yang Bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk daripada Al-Quran. Sama. Nggak usah pakai ditempelin juga di mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada lagi Pak, Ibu? Itu kembali kepada orang yang nulis. Cuman siapa yang tahu niat orang yang nulis? Karena kita semata buat beli stikernya doang. Kita nggak tahu yang buat stiker ini apa niatnya. Itu yang menjadi apiknya di kita. Udah nggak usah pakai. Kecuali kita yang bikin. Kita sendiri yang bikin. Dia punya niat untuk lizinah, untuk hiasan doang. Tulis ayat kursi biar kagak ada yang masuk setan. Tempelin di mobil. Nah itu boleh dah kalau lizinah mah ya, untuk dihias ya. Tapi kalau saya pribadi walaupun dihias kayaknya terlalu hina. Masa Al-Quran ditempelkan di kendaraan aja kita udah kemana-mana ya. Sama kaos nih, kaos nggak usah pakai tulisan Quran di atasnya, apalagi di belakangnya tulis Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia sholat jadi makmum, sampai paling depan lah. Kita kan tinggal baca doang di belakang. Jadi kagak dengerin imam, jadi baca tulisan dia. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Makanya orang yang kalau lagi sholat bajunya banyak apa tuh tulisannya, apalagi tulisan partai. Jangan lupa coblos nomor 1, mundur di belakang. Jangan pakai sop depan, kagak husu, sop yang belakangnya. Bukannya dengerin merhatiin soal apa bacaan imam, jadi baca tuh coblos nomor 1, batal sholatnya kalau apa ngomong begitu. Baik, ada lagi? Kalau bicara Al-Quran, kayak kemudian menghafal, tapi Al-Qurannya tidak ada. Berwudu gitu. Ketika kita menghafal Quran, baca, perlu gak kita wudu? Lihat tekstual hadisnya, Allah yamassal Qur'ana illa tohirun. Berarti wujud Qur'annya yang kagak boleh kita pegang. Lah kalau wujudnya nggak ada, boleh nggak? Dalam kondisi nggak tohir, boleh. Contohnya ngapal. Buat ibu-ibu juga Bu, kalau lagi head, masih Bu head Bu? Udah enggak? Masih? Udah enggak. Kalau andai kata ibu head juga, jangankan menyentuh, membacanya nggak boleh Bu. Kebanyakan orang cuma menyampaikan menyentuh.
Kalau kondisi haid nggak boleh, jangan nyentuh doang dong, membacanya pun kagak boleh. Soalnya nanti ada pemahaman begini, Quran kan nggak boleh disentuh, ditaruh di sini nggak pegang, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, padahal dia lagi haid, haram hukumnya. Kecuali kalau isi komah, para hafizoh kan itu isi komah dia mah, ya dia ngebaca boleh aja, syaratnya itu udah mudawamah. Lah kita lempengan haid doang bacanya, kemarin-kemarin gak haid kagak baca, giliran lagi haid aja mau baca Quran. Ustadz kemarin kemana? Ya kalau nggak isi koma begitu nggak diperbolehkan dalam fikih. Baik, ada lagi Pak, Bu? Ada? Kalau berarti yang upload ini kan untuk Al-Quran dalam bentuk fisik ya. Kalau seperti kayak handphone di dalam kan ada Al-Quran digital atau Quran digital yang modelnya pakai audio gitu, itu nggak masalah. Nggak masalah, karena yang kita pegang itu bukan Qurannya, layarnya. Kalau manuskripnya tuh kita pegang ya sama kayak kita megang Quran, itu harus punya wudu. Kalau kita megang HP semata kayak gini, nggak apa-apa, nggak pakai wudu. Boleh nih Bu, kamar mandi diceburin juga kamar mandi nggak apa-apa. Cuman HP sendiri, jangan pakai HP orang ya. Baik, ada lagi? Ada Bapak, Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanya terkait tentang masalah Quran dan mushaf. Ada lagi? Ya. Iya. Kalau lagi itu siapa sih yang mula-mula ya? Saya bingung kadang-kadang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan ada tulisannya tuh ya di keranda ya. Nah makanya kalau kita lihat ke hadis yang sebelumnya kan bunyinya begini, man ghassala maitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Orang yang memandikan mayit dia mandi lagi, orang yang bopong mayit, yang gotong mayit, hendaklah dia wudu. Lah bisa jadi itu Pak, bisa jadi kalau andai kata itu adalah Al-Quran ditulis dah tuh di apa namanya tuh, di kain yang warna hijau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, disangkutin dah tuh di situ. Nah itu juga termasuk mushaf. Nah ketika dia termasuk mushaf, wajib kita punya wudu gitu, karena ada tulisannya innalillahi wa inna ilaihi. Yaudah yang biasa aja, nggak usah pakai ada tulisan Qurannya. Emangnya kenapa sih? Kita juga tahu kalau itu emang orang meninggal, nggak usah pakai ditulis innalillahi wa inna ilaihi. Tapi Pak Bu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan buat orang mati aja ya, kena musibah. Ini ada salah satu, saya punya temen minta doa, anaknya jatuh dari motor. Salah satu guru jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kagak terima, Pak, anak saya masih hidup, cuman jatuh doang. Dibalas, innalillahi enggak mesti orang mati. Allazina idza asobathum musibatun qalu innalillahi. Jadi apabila terkena musibah, jatuh musibah apa kagak? Lah musibah udah bilang innalillahi wa inna ilaihi. Cuman jangan diumumin di speaker. Umumnya orang kalau udah disebut innalillahi wafat, ntar sekalinya diumumin innalillahi orang udah pada serius dengerin, ternyata cuman kepleset. Masih hidup orangnya Pak Bu, belum mati, cuman kepleset. Jadi lagi-lagi innalillahi bukan buat orang yang sudah mati saja. Musibah apapun terkena kita, qalu, ucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, ada lagi? Bapak, Ibu yang mau ditanya silakan. Ada? Orang yang disumpah, yang jadi pertanyaan apa hukumnya? Apa hukumnya orang bersumpah yang sumpahnya ini membawa Al-Quran? Ini lebih dahsyat dan lebih sakral ini. Sumpah yang model begini Pak Bu. Itu bagaimana? Yang megang Quran mesti ada wudhu karena dia megang Quran. Nah yang sumpah ini karena kagak megang Quran, nempel kagak palanya sama Quran? Kalau dia nempel wajib dia punya
Udu kalau dia kagak nempel ya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ketika bersumpah mengatasnamakan Quran, yakin, maka disunahkan tuh dia punya udu kalau kagak nempel. Dan itu kalau dilanggar, na'udzubillah min zalik, azab Allah itu cepat datangnya buat orang yang melanggar sumpah, apalagi disaksikan orang banyak di atasnya Al-Quran. Jangan sembarangan. Kita juga Pak Bu, jangan dikit-dikit wallahi, demi Allah, itu kosam sumpah. Masa sumpah dibawa-bawa dengan hal-hal yang sepele? Bapak nyolong sendal saya ya? Demi Allah kagak, sendal, masalah sendal, demi Allah. Kayaknya nggak sakral banget itu sumpah. Cuman masalah sendal bawa-bawa nama Allah. Kadang-kadang kita suka begitu, kebanyakan sumpah. Ingat, kalau kebanyakan sumpah kita langgar ada hukumannya. Hukumannya pertama, merdekain budak. Ayo, sekarang budak ada apa kagak? Ribet nyarinya. Kedua, kalau dia nggak mampu merdekakan budak, ngapain? Puasa 3 hari. Saya sehari aja bolong mulu Ustaz, apalagi 3 hari. Ayo, berat kan? Nah sekarang yang ketiga, kalau emang dia puasa juga gak mampu, suruh ngasih makan anak-anak miskin, orang-orang miskin sebanyak 10 orang. Ya saya makan sendiri aja susah Sat. Nah udah ribet, tiga-tiganya kagak bisa. Makanya kalau gitu jangan pakai, kadang-kadang gampang banget ngeluarin sumpah. Jangan sampai tuh ya. Urusan kalau udah sakral mentok baru sumpah. Makanya kalau di Arab itu andai kata dia terdakwah, nggak ada saksi, yang diandalin apa? Sumpah. Kalau udah sumpah, udah selesai perkara. Ntar urusan dia sama Allah. Kalau bohong, azab langsung. Kalau dia bener, orang itu nanti yang kena. Sakral. Kalau kita kagak, nyolong sendal dia sumpah, ngambil sendal orang dia sumpah. Ya, apalagi sekelas sanawiyah aliyah tuh. Cuman masalah pensil doang. Pensil gue ya lu ambil, demi Allah, begitu. Masalah pensil demi Allah. Ya, kayaknya kurang sakral sumpah di Indonesia. Banyak dilanggarnya. Nah maka daripada itu kita Pak, jangan sampai dalam bermuamalah kepada sesama manusia jangan terlalu mudah untuk sumpah atas nama Allah. Ya, buktikan aja pakai bukti, nggak usah pakai sumpah. Sumpah itu kalau udah mentok, nggak ada bukti apa-apa, kesana kesini itu udah nggak ada, nggak bisa, baru kita sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada lagi? Insya Allah itu janji atau Emang perintah Allah. Ya, ketika kita itu melakukan sesuatu jangan siap, jangan iya, jawab insya Allah, karena kita nggak tahu apakah besok masih hidup apa kagak. Andai kata dia ngomong siap, besok mati, oh dia punya utang, wajib diselesaikan. Baik, ada lagi tadi Pak? Walaupun insya Allah itu besoknya nggak melaksanakan. Oh ya nggak apa-apa, insya Allah, yang penting jawab insya Allah. Cuman kadang-kadang dipelintir, insya Allah kita sama orang Arab beda. Insya Allah kita beneran kagak datang. Kalau yang di sana insya Allah pasti datang. Baik, gimana tadi, ada lagi yang mau ditanya? Oh silakan Pak. Sama zat tinggi gimana? Apa ini sumpah? Misalkan kita sumpah demi Allah. Ah. Kalau kita nggak bilang demi zat yang paling tinggi itu, Lah, sama nggak? demi zat yang paling tinggi, yang dimaksud demi zat yang paling tinggi siapa? Lah sama. Berarti iya sama kayak gitu. Umpama ada yang sumpah seperti itu pun tidak diperkenankan untuk hal-hal yang remeh. Kalau hal-hal yang sulit, susah untuk ada buktinya boleh Pak. Gitu. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya seputar terkait tentang masalah zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi wa mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.